Enggak. Jadi teroris ini kan tidak kenal negara ya. Teroris ini kan memang sebuah kejahatan yang berskala internasional. Jadi mereka itu tidak kenal negara, mau nyerang di mana saja, mau melakukan di mana saja, karena merasa terkoneksi secara jaringan dan bisa mencari bantuan dari jaringan-jaringan yang ada di tempat tersebut. Ini bukan fenomena baru di mana tersangka atau seorang pelaku berasal dari negara lain datang ke satu negara lain untuk melakukan aktivitas teror atau aksi teror. Ini bukan ada fenomena baru. Ini memang sesuatu yang istilahnya kerangka kerjanya, motif dan modusnya memang di luar dari kebiasaan kriminal yang berlaku dalam satu wilayah. Dan mereka internasional. Oke, sejauh ini dengan adanya masuknya orang asing itu ya dalam hal pengamanan penindakan terorisme itu ancaman atau gimana nantinya? Kita punya mekanisme untuk tukar menukar informasi melalui counterpart Densus untuk memantau pergerakan dari target lah kita bilang ya yang masuk ke negara kita. Seperti yang 4 orang ini juga kita terima informasi dari counterpart kita. Kita nggak bisa ungkap dari counterpart yang mana gitu ya masuk ke sini. Kemudian kita ikuti dan kemudian kita lakukan penangkapan bekerja sama dengan imigrasi gitu ya. Karena memang istilahnya ada rencana kita untuk atas permintaan yang kami mungkin nggak bisa harus bukan secara detail, mereka ini akan dideportasi intinya kembali ke negara asalnya. Di negara asalnya akan dilakukan proses hukum yang menurut sananya lah. Gitu ya. Itu hanya bisa dideportasi ya Pak ya? Enggak bisa. Tapi kan itu kasuistis dan banyak sekali hal yang menyebabkan pilihan dan opsi seperti itu. Kan tadi sempat dibilang ya kalau 4 WNA ini tuh awalnya di sel terpisah. Iya. Tapi terus mereka sejak kapan dan gimana cara mereka koordinasi untuk bisa kabur? Nah itu yang detailnya belum, kita masih akan lakukan pendalaman dengan mereka. Jadi sejak mereka ditangkap kemarin sampai dengan hari ini, petugas kita mencoba untuk komunikasi dengan mereka dan memeriksa. Tapi kan gerakan tutup mulut dan masih menyimpan dan kita sabar dulu lah, kita tunggu. Ya. Pak ada kejadian kayak gitu kemarin juga kasus yang di Astana juga dia ini lagi di penjara, artinya ada kaitannya dengan lapas itu. Ada upaya untuk mengubah atau lapas khusus untuk teroris ini agar tidak terpapar lagi atau apa? Iya. Langkah-langkah kayak gitu nggak sih Pak? Sebenarnya kita memiliki kebijakan untuk menempatkan teroris ya di lapas dengan maksimum security. Ya. Tetapi dalam prosesnya kan mereka juga melakukan interaksi dengan pihak lain ya di dalam yang kita terus terang itu adalah ranahnya pihak pemasyarakatan bukan kami ya gitu ya. Kita di luar kita tetap melakukan proses deradikalisasi untuk mereka ini. Nah, tapi kalau dilihat dari keberhasilan deradikalisasi itu cukup signifikan karena residivisme di bidang teror itu sangat kecil di kita, kurang dari 1% kurang residivismenya, sehingga kita bisa bilang bahwa sebenarnya proses ini cukup bagus di Indonesia oleh petugas kita untuk mencegah mereka kembali bergabung dan menjadi residivis pelaku ulang gitu sangat sedikit di kita. Cuma dalam konteks tindakan teror satu kali pun itu akan besar efeknya, itu saja sebenarnya.